Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Zulfadli, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 4 Pekanbaru dalam materi iman kepada Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang mana materi iman kepada Rasul-Rasul Allah ini merupakan materi kelas 11. Ya, bisa untuk kelas 11 MIPA ataupun juga kelas 11 IPS. Baik, kita lanjutkan materi kita. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwa iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah merupakan rukun iman yang keempat. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kamu kalau seandainya dia tidak beriman atau tidak mempercayai kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan iman kepada Rasul-Rasul Allah? Nah, kita akan lihat di sini. Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah berarti meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi Rasul-Rasul Allah itu adalah utusan dari Allah, bukan dari utusan yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyelamatkan manusia baik di dunia maupun selamat di akhirat. Jadi siapapun Rasul yang diutus ke dunia ini, mereka semua adalah untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan umat manusia baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi ada Nabi dan ada Rasul. Barangkali kita sudah sama-sama mendengar ini. Apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah Rasul. Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat yang baru. Ini ciri-ciri Rasul ini. Dia Rasul itu membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang Rasul itu senantiasa memiliki kitab, atau lembaran-lembaran ataupun yang disebut dengan suhuf yang membuat syariat baru atau sebagian dari syariat Rasul sebelumnya. Rasul yang pertama tadi dia diberikan wahyu oleh Allah. Kemudian Rasul itu juga diberikan oleh Allah itu yang namanya kitab. Kemudian apa itu Nabi? Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah menjalankan dan mengokohkan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Biasanya di antara Rasul yang Allah utuskan itu ada beberapa orang Nabi, bisa 1, bisa 2, bisa 3 orang yang menemani Rasul tersebut dalam berdakwah. Dan bisa saja tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk menemani Rasul tersebut. Yang kedua, Nabi itu adalah belum tentu Nabi itu memiliki kitab ataupun lembaran-lembaran suhuf. Karena sebagian besar ataupun rata-rata Nabi itu tidak memiliki suhuf atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
suhuf ataupun kitab suci. Karena sudah diberikan kepada Rasul yang bersama mereka. Lalu berapakah jumlah Nabi dan Rasul? Nah, kalau selama ini kita mengetahui jumlah Nabi dan Rasul itu 25. Maka ternyata di dalam sebuah hadis dikatakan ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama riwayat Imam Ahmad. Nah, dari periwayat Imam Ahmad yang diterima dari Abu Dzar bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul itu adalah 315. Nah, ini untuk pendapat yang pertama. Sementara menurut riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengatakan bahwa jumlah nabi itu 124.000 dan rasul itu 312. Nah, ternyata para nabi dan rasul itu jumlahnya di luar dari sepengetahuan kita selama ini. Selama ini kita mengetahui jumlah nabi dan rasul itu adalah 25. Nah, yang 25 itu adalah nabi dan rasul yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Jadi cara mengetahuinya, yang 25 tersebut harus dihafal. Ya, menghafal tidak harus dari awal, dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, tidak. Yang penting ketika ditanya oleh orang, kamu yakin bahwa Nabi Soleh itu adalah seorang Rasul? Kemudian kita mengatakan, oh saya yakin. Berarti kita sudah termasuk kepada orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian kita lanjutkan. Di antara nabi-nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah, yang diutus oleh Allah itu ada nabi yang disebut dengan ulul azmi. Nah, ulul azmi ini tidak semua nabi dan rasul bergelar ulul azmi. Ulul azmi itu adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lainnya. Maka Allah berikan dia derajat yaitunya Nabi Ulul Azmi. Siapa saja Nabi yang bergelar Ulul Azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sabar yang luar biasa sehingga dia memiliki berdakwah hampir 1000 tahun. Kemudian pengikutnya cuma 80 orang. Nabi Ibrahim sabar berdakwah. Ya, 80 tahun menunggu kehadiran seorang anak, baru dikaruniakan oleh Allah seorang anak laki-laki bernama Ismail. Dia berdakwah, kemudian ayahnya sendiri tidak beriman kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam, ya, dia berdakwah sementara ayah angkatnya tidak beriman kepada Allah, yaitu Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam, dia hidup di tengah fitnah yang mana Nabi Isa lahir tidak memiliki ayah. Nabi Muhammad SAW banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dia lahir dalam keadaan yatim, kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal, kemudian ditinggalkan oleh kakeknya, kemudian seiring berjalannya dakwah Rasulullah, dia ditinggalkan oleh istrinya tercinta Khadijah dan pamannya yang selalu membelanya Abu Thalib. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Begitu nabi-nabi ulul azmi yang lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana hikmah beriman kepada Rasulullah? Ya, yang pertama hikmah beriman kepada Rasulullah itu adalah makin sempurna keimanan kita. Ya, orang yang beriman kepada Rasulullah, karena iman kepada Rasulullah itu adalah rukun iman yang keenam, maka bertambah keimanannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadi contoh dalam kehidupan. Ya, uswah kita itu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, bukan yang lainnya. Kemudian ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hikayah dijelaskan bahwa dia baik tidak hanya kepada orang yang beragama Islam, orang Yahudi yang setiap hari mencaci beliau, merendahkan beliau, bahkan setiap hari Rasulullah suapkan dia makanan. Ya. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya.
Rasulullah adalah teladan dalam kehidupan kita. Ya, yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Tentu berbeda cara kita beriman kepada rasul-rasul sebelumnya dengan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad kita ikuti apa yang menjadi fatwahnya, apa yang menjadi perintahnya, kemudian nabi-nabi dan rasul sebelumnya, cukup bagi kita untuk beriman di dalam hati bahwa mereka itu adalah rasul-rasul utusan Allah. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah materi kita untuk pertemuan pertama ini. Saya cukupkan demikian. Wa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan klik lonceng.